Halo sahabat Atma semua, selamat datang di podcast Fakultas Hukum Unika Atma Jaya. Untuk kali ini podcast saya ditemani oleh salah satu dosen senior yang memang sudah reputasinya sudah, wah kalian kayaknya kenal semua ya. Dan kebetulan juga mantan dosen saya waktu saya berkuliah di Fakultas Hukum Unika Atma Jaya. Saya perkenalkan nih Ibu Dr. Yanti Fristikawati. Halo Hai. Bu, apa kabar Bu? Baik, terima kasih sudah bisa bergabung di podcast kali ini. Sekarang Ibu mau cerita soal apa nih Bu ke sahabat Atma? Nah, jadi kebetulan kemarin saya ada sedikit penelitian karena saya mengajar hukum lingkungan dan memang lingkungan itu sangat luas sekali. Ada satu hal yang memang cukup menggelitik yang sekarang ini mungkin kalau kita cermati ada beberapa hal, yaitu tentang rekayasa genetika, baik itu untuk tanaman, dan juga untuk ternak gitu ya, semacam binatang atau terutama binatang ternak sih biasanya ya, dan bisa juga ikan. Jadi rekayasa genetika itu bisa untuk tanaman, terutama tanaman produktif kayak kedelai, padi gitu ya, jagung, tebu itu sudah ada untuk rekayasa genetika. Menarik ya Bu, biasanya kita melihat aspek-aspek ini kan dalam aspek sains ya Bu ya. Nah sekarang kita lihat dalam aspek hukumnya. Betul. Gitu, ada Bu peraturannya, regulasinya ada. Jadi mungkin sebelum lanjut saya akan jelaskan dulu bahwa di dalam memperbanyak genetika tanaman, ada yang namanya rekayasa genetika, ada yang namanya pengayaan atau pemuliaan tanaman. Agak sedikit berbeda. Apa itu kalau bedanya? Bedanya adalah kalau rekayasa genetika kita memasukkan gen baru terhadap tanaman itu. Saya lebih fokus ke tanaman ya Bu Tifana, karena kebetulan kemarin yang saya teliti tentang tanaman. Tapi sekali lagi bisa juga dalam produk hewan ternak atau ikan. Nah, kalau rekayasa genetika itu kita memasukkan gen baru terhadap tanaman itu. Sedangkan kalau pengayaan atau pemuliaan tanaman itu kita mengedepankan tanaman itu kan banyak gennya ya. Misalnya bunga, warnanya tuh dia sebetulnya apa aja sih bunga itu, misalnya mawar. Mungkin di gennya dia ada warna ungu, ada warna biru. Nah, itulah yang kemudian dikembangkan supaya muncul lagi varian baru bunga mawar dengan warna ungu atau warna biru. Tapi itu bukan rekayasa genetika. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah rekayasa genetika tanaman, khususnya itu tanaman yang untuk komoditi. Kira-kira seperti itu. Diperjualbelikan berarti Ibu ya? Betul. Nah, tadi kaitannya dengan aturannya, memang kita sudah punya Undang-Undang tentang Lingkungan Hidup nomor 32 tahun 2009. Tetapi memang Undang-Undang Lingkungan Hidup ini tidak banyak membahas tentang rekayasa genetika, hanya mengatakan adanya larangan untuk melakukan rekayasa genetika apabila tidak sesuai dengan aturan yang ada. Nah, sekarang aturannya apa? Akhirnya kemudian diturunkan di dalam peraturan pemerintah ya, atau PP, yaitu PP 21 tahun 2005 tentang keamanan hayati untuk rekayasa genetik. Apa aja Bu kira-kira yang diatur? Nah, ini antara lain adalah bahwa apabila ingin melakukan rekayasa genetika tanaman, maka harus melalui proses penelitian lebih dahulu. Kemudian ini mirip kayak sidang untuk disertasi gitu atau tesis gitu ya Bu. Jadi hasil penelitian tadi harus dipresentasikan di depan asesor atau di depan dari tim gitu ya, yang nanti kemudian setelah diuji oleh tim dan juga setelah melalui penelitian
yang dilakukan juga oleh tim, baru akan keluar sertifikat. Begitu kira-kira Bu Tifana. Oke, nah ini kan yang di Indonesia ya Bu ya. Betul. Kalau kita melihat aspek internasionalnya bagaimana? Ada nggak aturan-aturan yang mengatur? Ya, jadi tadi kembali lagi kalau di nasional di Indonesia kita punya PP atau peraturan pemerintah yang khusus tentang keamanan hayati. Kita juga ada peraturan menteri ya, khususnya berarti ini Menteri Pertanian nomor 50 tahun 2020. Ini khusus tentang pengawasannya. Karena ini perlu diawasi tentunya tanaman tadi. Kalau secara internasional ada namanya konvensi tentang biodiversity ya, keanekaragaman hayati itu tahun 1992, di mana Indonesia juga ikut menjadi peserta dalam konvensi itu. Otomatis sehingga, Indonesia meratifikasi betul, ya, kita ratifikasi sehingga kita harus mematuhi apa yang ada di situ antara lain. Konvensi ini utamanya adalah untuk jangan sampai produk rekayasa genetika itu melintasi batas negara tanpa adanya izin atau sertifikat, karena cukup bahaya. Iya, yang saya sekarang suka baca tuh Bu. Sekarang kan kita suka misalnya bisa ya ekspor buah misalnya. Buahnya di sini masih dalam bentuknya yang belum mateng sama sekali, nanti akan diberikan suntikan tuh sepanjang perjalanan misalnya mau dikirim ke Eropa gitu. Nah itu gimana Bu pengaturannya? Itu sedikit berbeda. Kalau buah dan sayur-sayuran dan lain-lain supaya dia awet itu pakai iradiasi. Itu memang produknya dari nuklir atau radiasi itu agak berbeda. Karena ini yang diinikan dari tanamannya. Jadi kalau iradiasi kita tidak akan bicara dulu tentang iradiasi di sini. Nanti kita lain kali ya. Lain kali mungkin kita bahas itu karena kebetulan saya juga sedikit mendalami tentang hukum nuklir. Nah kalau untuk lingkungan tadi, untuk secara internasional tadi supaya tidak ada misalnya sekarang ini ya kalau Bu Tifana tahu tempe yang dijual. Yang kedelainya besar-besar itu adalah hasil rekayasa genetika dari Amerika. Ini bahaya nggak Bu kalau kayak gitu berarti? Beberapa negara, terutama negara-negara Eropa, mereka tidak mau terima hasil rekayasa genetika. Kalau yang pengayaan atau pemuliaan tanaman tadi mereka masih mau terima karena tetap gennya sama dari tanaman itu. Tapi kalau rekayasa itu kan memasukkan gen lain. Mereka takut ada sesuatu yang bisa menimbulkan penyakit atau merubah gen dari tanaman itu gitu. Nah, kita itu kalau banyak berita tentang import kedelai dari Amerika karena waktu itu kita katanya tempe dan tahu jadi mahal karena nggak ada kedelai gitu ya. Ibu. Nah, dengan sebetulnya kalau rekayasa genetika ini sesuai aturan itu nggak masalah, tidak bahaya. Dan itu manfaatnya untuk ketahanan pangan supaya tadi kita tetap tidak perlu import gitu ya. Nah yang kalau yang di Amerika memang sudah ada sertifikatnya, tapi memang kalau bisa dan lebih murah tempenya. Jadi kalau kita di pasaran kita lihat tempe kenapa lebih mahal, kedelainya biasanya lebih kecil-kecil, itu justru yang lokal. Ya kalau yang gedenya besar-besar malah itu warnanya suka ada agak hitam-hitam ya Bu ya. Betul. Atau ada yang justru putih bersih. Nah kita harus lihat dulu, cek ini tempenya kedelainya dari mana ya gitu kira-kira. Oke, waduh. Makasih loh Bu ini atas pencerahannya karena saya kan belanja ya pasti ke betul, supermarket ibu-ibu gitu mungkin perlu ini lagi sebetulnya tempe yang kalau ada kata organik itu lebih bagus sih ya. Tempe organik itu berarti adalah kedelainya bukan dari hasil rekayasa genetika yang dari Amerika tadi gitu ya. Asal bukan greenwashing ya Bu ya. Sekarang mereka suka melabeli melabeli organik tapi belum tentu sebetulnya mereka betul-betul produk organik gitu kan. Jadi memang harus tahu juga. Tadi sedikit tambahan Bu Tifana yang internasional selain konvensi tentang biodiversity. Khusus tentang rekayasa genetika tadi kan sama ya, undang-undang terus ada PP-nya gitu ya. Ini juga begitu, ini konvensi. Lalu ada turunannya namanya Protokol Cartagena. Ini khusus tentang biosafety. Jadi bagaimana negara itu kalau mau mengembangkan produk rekayasa genetika tetap harus melalui tahapan-tahapan yang bisa melindungi bukan hanya manusia tetapi juga melindungi lingkungan. Siapa tahu kemudian dia berinikan dengan lingkungan. Nah, Bu, karena ini kita konteksnya kan hukum ya. Saya mau tanya perlindungan hukumnya gimana sih Bu? Ada nggak sanksinya gitu bagi yang melakukan misalnya, dan kemudian perlindungan hukumnya itu untuk siapa saja?
Baik Bu Tivana, jadi tadi sekali lagi di dalam peraturan pemerintah dan juga peraturan menteri tadi yang sudah saya sebutkan, mereka harus mempunyai sertifikat atau izin. Nah, dari situ maka pemerintah itu juga harus melakukan pengawasan. Dan mereka kalau sudah punya sertifikat rekayasa genetika, dalam waktu 3 tahun harus membuat laporan. Perkembangannya bibitnya seperti apa, setelah diteliti apakah membahayakan atau tidak. Dan 3 tahun berturut-turut setelah itu juga harus membuat laporan kepada yang memberi sertifikat, berarti di sini adalah Kementerian Pertanian. Kalau ternyata terjadi sesuatu yang menyimpang atau membahayakan baik itu untuk manusia maupun lingkungan, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pertama, memberhentikan dulu produknya. Kemudian melakukan penelitian ulang. Kalau ternyata masih terjadi adanya pencemaran atau kerusakan atau kerugian yang bisa diderita manusia, maka izinnya bisa dicabut. Kalau ada kasus itu sanksinya lebih administrasi ya? Administrasi karena memang dia kan sudah punya sertifikat. Kecuali dia melanggar karena di kasus itu justru terjadi dia tidak punya izin. Nah, ya, jadi ada ya yang mengembangkan produk-produk rekayasa genetika, tetapi ternyata dia tidak mempunyai sertifikat atau izin. Nah, itu hukumannya bisa penjara. Ya, jadi selain ada unsur pidananya, betul ya, ada unsur pidana. Jadi bisa dia membayar ganti rugi kepada orang yang memang menderita kalau ada kerugian. Ya, kalau tidak ada kerugian ya tentu tidak perlu membayar ganti rugi. Dan selain itu juga untuk dirinya atau orang yang melakukan ini ada sanksi pidana, yaitu berupa penjara. Pernah ada kasus tanaman apa saya lupa, itu dikenakan penjara 1 tahun. Ada yang hanya 5 bulan, tergantung kerugian yang diderita itu seperti apa. Gitu sih. Menarik banget ya Bu ya. Jadi ada sesuatu gitu yang kita dapatkan, konteksnya sains gitu ya, tapi ternyata sangat terkait dan menimbulkan kerugian masyarakat, dan akhirnya masyarakat butuh dilindungi gitu ya. Betul. Dengan perlindungan hukum. Nah, ini kalau untuk kaitannya dengan Unika Atmajaya di Fakultas Teknobiologi atau FTB, ya, kita itu ada kan ya, produk itu. Tempe gitu ya. Nah, ini mungkin perlu diperhatikan juga apakah tempe ini hasil rekayasa genetika kedelainya atau memang tempe dari kedelai yang tadi mungkin dari eco green gitu ya, atau organik atau apa gitu. Dan sebetulnya tempe ini kan juga bisa dari macam-macam. Katanya sekarang FTB juga mau mengembangkan tempe dari kacang mete gitu ya, ada beda lagi gitu. Nah, ya mudah-mudahan kalau memang, bahkan sekarang katanya dikembangkan tempe itu bisa buat kosmetik. Nah, mungkin kalau buat kosmetik berbeda lagi dan mungkin kerugiannya tidak seperti yang dimakan ya, karena itu kan misalnya untuk apakah masker gitu atau gitu. Tidak misalnya ya ada keracunan atau ada efek-efek lain di lambung, tidak seperti itu ya Bu ya. Tapi tetap aja ya, siapa sih yang mau misalnya ternyata mukanya jadi bopeng-bopeng gitu ya akibat pakai masker yang salah. Oke, saya sih enggak Bu. Oke Bu, menarik sekali. Kayaknya kita ini dulu ya, stop dulu. Baik. Tapi nanti kita lanjut lagi tentunya dengan topik-topik yang menarik dari podcast Fakultas Hukum. Dan bagi sahabat Atma, jangan lupa mendengarkan podcast kami yang semoga rutin ya Bu dilakukan, dan dengan berbagai topik-topik menarik yang update dengan kehidupan sekarang. Dan jangan lupa bagi yang masih belum mendaftar ke Fakultas Hukum Unika Atmajaya dan tertarik dengan topik-topik hukum seperti ini, bisa nonton juga dan kemudian mungkin bergabung menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Unika Atmajaya. Terima kasih Bu Yanti. Salam.